Melahirkan anak kedua. Bab 678. Perkiraan hari kelahiran Arila adalah dalam beberapa hari ini. Sebulan yang lalu, Carson menyuruhnya untuk melepaskan pekerjaannya dan membiarkan dia istirahat di rumah. Dalam sebulan ini, Carson juga melepaskan pekerjaannya kepada bawahannya. Dia terus menjaga dan berada di samping Arila. Dia takut kandungannya kenapa-kenapa. Anak pertama mereka, Rila kecil, lahir secara operasi sesar. Anak kedua mereka sudah keguguran. Ini adalah anak ketiga mereka. Carson terus menemaninya di sampingnya dan menunggu sampai anak mereka terlahir keluar di dunia ini. Carson awalnya tidak mau punya anak lagi. Bahkan ia sudah melakukan operasi. Saat sudah sampai di ruang operasi, tidak tahu kenapa, Arila berani menerobos masuk dan menghalanginya. Setelah mereka pulang dari bulan madu, Arila menjadi semakin menjaga tubuhnya. Tiap malam ia berharap untuk bisa mengandung seorang anak lagi untuk Carson. Kali itu Carson berani membelakangi Arila dan pergi untuk melakukan operasi sendiri. Waktu itu Arila hampir setengah bulan tidak memperdulikannya. Saat itu Arila menerobos masuk ke ruang operasi. Dia tidak mengatakan apa-apa. Hanya saja matanya yang berlinangan air mata terus melototi Carson. Carson pun tidak bisa melakukan apa-apa dan membatalkan operasinya. "Ibu, Rila sudah datang." Arila dengan lembut melambai-lambaikan tangannya. Rila kecil langsung lari ke pelukan ibunya, lalu menempelkan telinganya ke perut ibunya yang besar itu. Meniru apa yang dilakukan ayahnya setiap hari. Dengan serius ia mendengarnya. "Ibu, bayi kecil sedang bicara sama Rila kecil." "Dia sedang bicara apa sama Rila?" Arila tersenyum dan bertanya padanya. Mereka tidak mengecek kelamin bayi mereka. Jadi sampai saat ini mereka belum tahu anak ini laki-laki atau perempuan. Bayi kecil bilang kakaknya cantik sekali. Dia mau cepat-cepat keluar dan melihat kakaknya ini. Ya, sebentar lagi ia sudah bisa melihat kakaknya. Membayangkan nanti keluarga mereka akan ada dua. Hanya membayangkannya saja sudah membuat Arila merasa bahagia. Jadi, bayi kecil ada pesan apa-apa buat ayah dan ibu? Arila tersenyum sambil mengelus kepala Rila kecil. Waktu berjalan dengan sangat cepat. Hanya sebentar, beberapa tahun sudah berlalu. Sekarang Rila kecil mereka sudah berumur 10 tahun. Anaknya semakin cantik dan semakin lucu. Bukan hanya cantik, dia juga sangat ramah dan pengertian. Setiap hari membuat kakek dan neneknya tertawa bahagia. Tidak bisa tidak bertemu dengannya sehari pun. Rila dengar-dengar lagi. Rila kecil mendengarnya dengan serius lagi, lalu memberitahu ibunya. Bayi kecil bilang dia cuma mau bertemu dengan kakaknya. Bayi kecil tidak mau bertemu dengan ibu. Ibu sedih sekali. Arila membuat ekspresinya yang sedih. Tetapi ia malah tidak bisa menahan tawanya dan tersenyum lucu. Bayi kecil belum lahir. Rila kecil sudah mempersiapkan banyak mainan untuknya. Katanya buat adiknya nanti. Ibu, Rila cuma bercanda. Bayi kecil bilang pertama ia ingin ketemu dengan ibu. Ibu sudah menderita hamil selama 10 bulan. Lihat saja, ini adalah Rila kecil keluarga mereka. Umurnya yang masih kecil, apa yang dikatakannya sudah sangat jelas dan tepat. Masih bisa tahu kalau ibunya sudah menderita hamil adiknya selama 10 bulan. Ibu, Rila, Sebastian juga sudah pulang. Sekarang dia sudah 16 tahun, sudah menjadi anak remaja. Tingginya 180. Walaupun ia lebih rendah dari ayahnya,
tetapi ia juga sudah termasuk yang paling tinggi di antara teman-temannya. Terlebih lagi, wajahnya juga tampan. Ditambah lagi, dia dibesarkan di keluarga Tanjaya. Umurnya yang masih kecil, tetapi sudah banyak orang yang tertarik padanya. Sebastian, sudah pulang? Arila melambaikan tangannya, tertawa. Ayo, ke sini, temani ibu dan Rila. Kak, sudah pulang? Rila kecil memanggilnya. Ketika abangnya duduk, dia langsung berdiri. Ibu, aku pergi lihat ayah lagi sibuk apa? Melihat bayangan Rila kecil pergi, Sebastian yang melihat kejadian itu pun berpikir, anak ini, dia baik terhadap semua orang, tetapi terhadap abangnya dia berperilaku begitu. Beberapa tahun ini, untuk memperbaiki hubungan mereka berdua, dia sudah berusaha keras, tetapi sikap Rila kecil terhadapnya sama sekali tidak berubah. Ketika berada di depan orang yang lebih tua, untuk mempertahankan sikapnya yang sopan dan pengertian, Rila kecil akan memanggil abangnya. Tetapi saat mereka berdua saja, dia akan memanggilnya dengan sebutan, wei, woi, hoi. Mungkin selama ini ia tidak menganggap dia adalah abangnya. Sebastian, terima kasih selama ini kamu sudah membiarkan Rila kecil. Kadang-kadang Rila agak sedikit keras kepala. Ibu menggantikannya untuk minta maaf sama kamu. Semuanya adalah anaknya sendiri. Apa yang ada di dalam hati anaknya, Arila yang menjadi ibunya, bagaimana bisa tidak tahu? Bu, Rila adalah adikku. Aku adalah abangnya. Bukannya itu adalah suatu keharusan untuk membiarkannya. Benar, ia terus berkata pada dirinya sendiri, dia adalah abangnya. Dia harus mengalah kepada Rila kecil. Sebastian, kamu adalah anak kami. Di dalam mata ibu dan ayah, kamu dan Rila kecil tidak ada bedanya. Jadi, kalau kamu ada apa-apa, bilang saja. Jangan simpan di dalam hati. Arila dan Carson selama ini terus menganggap Sebastian seperti anak kandungnya. Mereka juga berharap Sebastian juga menganggap mereka adalah orang tua kandungnya. Di antara saudara, ada apa-apa semuanya harus diutarakan. Jangan membuat Sebastian merasa tertekan. Ibu, aku tahu, kamu jangan khawatir. Selama ini, di mata ayah dan ibunya, Sebastian adalah anak yang baik dan pengertian. Baiklah, kalau begitu, kamu pergi urus urusan kamu dulu ya. Arila berdiri, tiba-tiba perutnya terasa sakit, lalu ia pun duduk kembali. Bu, Sebastian, kamu pergi panggil ayah dulu. Ibu sepertinya sudah mau melahirkan. Jaraknya sampai hari kelahiran yang diperkirakan masih ada 1 minggu. Apa benar bayi kecilnya sudah tidak sabaran untuk bertemu dengan keluarganya? Arila, jangan bergerak. Aku akan segera menyuruh suster dokter mengantarmu ke ruang pasien. Carson tidak berani meninggalkannya. Ia bekerja di ruangan dekat ruang pasien Arila. Jadi, kalau Arila kesakitan, dia bisa langsung mengetahuinya. Dia langsung memanggil dokter. Para dokter dan suster yang menangani persalinan Arila, semuanya sudah hadir di ruang pasiennya. Hanya menunggu istri direktur perusahaan Esses melahirkan anaknya. Dokter semua yang sangat profesional. Mereka menggunakan alat yang sangat cepat untuk mendorong Arila ke ruang persalinan. Arila, kamu jangan takut. Aku akan terus menemani kamu dan anak kita. Kali ini bisa menemani di samping Arila. Dengan mata sendiri melihat ia melahirkan anak mereka ke dunia ini, Carson merasa senang dan khawatir. Walaupun sudah melakukan persiapan yang mantap, tapi dia tetap saja khawatir. Takut Arila tidak bisa menahan rasa sakit itu. Hari itu, ia menyuruh Arila operasi sesar saja. Tetapi Arila merasa
Operasi sesar tidak baik buat anaknya. Terlebih lagi ada efek samping. Jadi mereka memilih untuk melahirkan normal. Sudah sampai di ruang persalinan, dokter melihat Carson lalu berkata, "Tuan Carson, mohon Anda keluar dulu. Ini..." Carson langsung melihat dokternya dengan mata tajam. Dokter itu pun langsung terdiam. Dia bagaimana bisa lupa kalau Direktur Carson ini begitu mencintai istrinya. Membiarkan istrinya menderita di dalam sini dan membiarkan dia menunggu di luar, itu adalah hal yang mustahil.